Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan temuan Tempo soal keberadaan sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten. Politikus Partai Golkar itu menyatakan sertifikat tersebut sesuai dengan data aplikasi Bumi milik Kementerian ATR BPN. Namun Nusron meminta waktu untuk memastikan apakah area pagar laut pada sertifikat HGB dan SHM itu berada dalam garis pantai atau tidak. Sebab menurut dia, ada dokumen pengajuan sertifikat kepada Kementerian ATR BPN di kawasan tersebut dan diterbitkan pada 1982. Pengecekan itu untuk memastikan apakah area itu dulunya tambak atau memang area laut. Dalam liputannya, Tempo menemukan sertifikat HGB dan SHM yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Desa Kohot pada 2023. Luasnya mencapai 300 hektar. Sertifikat HGB dan SHM itu menjadi sorotan setelah masyarakat memprotes pemagaran laut tersebut. Dari total sertifikat HGB yang ditemukan, 234 bidang milik PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang lain milik perseorangan. Berdasarkan data Akta Hukum Umum PT Cahaya Inti Sentosa, perusahaan ini dimiliki PT Agung Sedayu, PT Tunas Mekar, dan Pantai Indah Kapuk II atau PIK II, dan beberapa orang lain. Salah seorang yang menduduki jabatan komisaris di sana adalah Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan 2004-2009. Ia juga menjabat komisaris di PT Intan Agung Makmur. Staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menyebutkan belum ada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL yang dikeluarkan lembaganya untuk lahan tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja memang mensyaratkan setiap kegiatan di laut wajib memiliki PKKPRL dari Kementerian Kelautan. Nusron memastikan, jika nanti terbukti area itu berada di kawasan pantai atau laut, tapi sertifikat HGB dan SHM tetap diterbitkan, ia akan meninjau ulang penerbitannya dengan mencabut sertifikat tersebut. Nusron pun berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat itu. Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muanas Alaidit, membantah tudingan bahwa sertifikat yang dimiliki kliennya itu menyalahi aturan. Dia menyatakan sertifikat tersebut terbit sesuai dengan prosedur. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati, membantah pernyataan Muanas itu. Pasalnya, berdasarkan penelusuran KIARA, tidak ada perubahan signifikan pada wilayah pesisir Desa Kohot. Aturan yang dimaksud Susan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 2014 Jungto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Atas dasar itu, ia menilai penerbitan sertifikat HGB dan SHM tersebut melampaui kewenangan Kementerian ATR BPN. Selain itu, Susan menyatakan penerbitan hak tanah di atas laut tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-8/2010. Putusan tersebut menurut dia menganulir konsep hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. KIARA merupakan salah satu anggota koalisi masyarakat sipil yang mengajukan pengujian undang-undang tersebut kala itu. Susan menjelaskan dalam konsep HP3 berlaku skema kepemilikan ruang di laut seperti di darat. Artinya, siapapun yang memiliki uang bisa memiliki lahan di atas laut melalui HP3. Jika sudah mengantongi izin pengusahaan, jangka waktu HP3 periode pertama 20 tahun, periode kedua bisa diperpanjang 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi. Dalam putusan itu, KIARA CS menilai HP3 dapat menghilangkan hak masyarakat di daerah pesisir pantai. Pasalnya, pemilik hak atas laut itu bisa saja melarang masyarakat pesisir beraktivitas, seperti menangkap ikan di wilayah yang mereka kuasai. Apalagi masyarakat dinilai tak memiliki modal untuk mendapatkan HP3 dari pemerintah. Dalam putusannya, MK menyatakan konsep HP3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.